Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata kuliah kali ini, yaitu Organisasi dan Arsitektur Komputer, bersama saya Isa Taqiyuddin Hanif. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas apa itu organisasi dan arsitektur komputer, bagaimana pemanfaatannya, dan apa saja fungsi-fungsi di dalamnya. Baik, kita simak bersama-sama video berikut ini. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita perlu tahu tujuan kita mempelajari mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer itu apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih tujuan kita dalam mempelajari mata kuliah ini. Yang pertama adalah kita dapat membangun sebuah sistem komputer yang sesuai dengan fungsinya. Nah, tujuan dari mempelajari mata kuliah ini agar kita bisa merancang dan juga membangun sebuah sistem komputer sesuai dengan fungsi dan kegunaannya dengan tepat. Nah, arsitektur komputer ini dapat diibaratkan sebagai blueprint dari komputer. Nah, dengan adanya blueprint ini, maka kita dapat melakukan analisis terhadap fungsi dan juga kegunaan dari komputer, sehingga kita dapat merancang dan juga membangun sebuah komputer yang memiliki fungsi dan juga kegunaan yang tepat sasaran, sesuai dengan keinginan setiap user. Nah, kita juga bisa mengetahui bagaimana alur dan pola dari proses pembacaan data yang digunakan oleh komputer. Nah, dengan mempelajari mata kuliah ini, kita juga akan mengetahui pola yang dimiliki oleh komputer dalam melakukan proses pembacaan dan juga pengolahan datanya. Nah, hal ini sangat berguna tentunya rekan-rekan, terutama ketika kita ingin mengembangkan komputer menjadi lebih cepat, atau dalam istilahnya sekarang ini di-upgrade dan juga meningkatkan fungsionalitas. Nah, kita juga mampu melakukan perbaikan dan maintenance pada komputer. Nah, jadi kalau rekan-rekan di rumah punya PC atau komputer, nah ketika kita sudah mengetahui ini, mempelajari mata kuliah ini, kita akan mampu menganalisa apa sih ini rusaknya, kenapa ini layarnya seperti ini, kenapa ini mesinnya bunyi atau seperti apa. Nah, dari hal-hal kecil itulah kita mampu nanti menganalisa, mendeteksi terutama dan bisa memperbaiki. Sebelum kita masuk ke apa itu arsitektur dan apa itu organisasi, kita harus tahu dulu mengenai apa itu komputer. Nah, karena dari sinilah dari makna komputer ini, dari pemahaman komputer, kita akan tahu nantinya dalamnya komputer itu seperti apa, ya. Nah, komputer ini tersendiri adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Nah, kata komputer nih awalnya dulu nih dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau juga tanpa alat bantu. Nah, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkanlah kepada mesin itu sendiri. Nah, di dalam memandang suatu sistem komputer, ini ada dua hal nih yang perlu kita harus perhatikan ya. Yang pertama itu arsitektural. Nah, arsitektural ini berkaitan dengan sebuah sistem yang tampak bagi seorang user atau pemrogram. Nah, contoh sebuah sistem arsitektur ini ada di dalamnya jumlah bit, ada mekanisme I/O input output, dan teknik-teknik addressing dari memori. Nah, sudah arsitektur, sekarang organisasi. Organisasi ini adalah unit-unit operasional dan interkoneksi atau hubungan dalam tanda kurung dalam kurung yang merealisasikan spesifikasi arsitekturalnya. Nah, contoh dari organisasi ini apa? Ada hardware pendukung, ada sinyal-sinyal kontrol dari I/O atau peralatan pendukung lainnya, dan juga interfacing. Nah, apa sih itu arsitektur komputer? Arsitektur komputer itu merupakan perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Nah, dalam arsitektur komputer ini ialah mempelajari atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contoh, ada set instruksi, ada aritmetika yang digunakan, dan teknik pengalamatan, juga mekanisme input dan output. Sekarang apa itu organisasi komputer? Organisasi komputer adalah bagian yang terkait dengan unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Nah, organisasi komputer juga mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer
ya, seperti sinyal kontrol, interface, dan teknologi memori. Nah, ini rekan-rekan sekalian, kita harus tahu nih siapa orang ini. Orang ini adalah bisa dikatakan profesornya, profesor komputer ya. Ia adalah von Neumann, John von Neumann ya. Mungkin generasi milenium sekarang belum kenal ya dengan orang ini gitu kan. Beliau lahir di Budapest ya, Hungaria 28 Desember 1903 dan meninggal di Washington DC pada 8 Februari 1957 pada usia 53 tahun. Nah, beliau ini seorang matematikawan dari Hungaria yang memberikan kontribusi penting di bidang fisika kuantum, analisis fungsional, teori himpunan, dan ilmu komputer ekonomi dan bidang lainnya yang berkaitan dengan matematika. Jadi beliau ini ahlinya matematika lah bisa dikatakan. Nah, komputer dan smartphone kenapa dapat bekerja itu ya? Karena memiliki prosesor di dalamnya. Nah, prosesor sendiri itu merupakan otaknya dari komputer. Ya. Prosesor komputer itu ya dinamakan juga dengan mesin von Neumann gitu kan. Ya, jadi itulah kenapa von Neumann itu disebut sebagai arsitek dari prosesor komputer ya, karena beliaulah yang menciptakan itu gitu. Nah, ide jenius dari Neumann ini adalah komputer bekerja seturut atau seinstruksi program yang dicantumkan dalam memori. Ini menyebabkan komputer menjadi serbaguna, dapat mengerjakan apa saja sesuai dengan program yang dimuat di dalamnya. Nah, smartphone dapat digunakan untuk membaca artikel ini melalui jaringan internet. Nah, singkatnya, smartphone atau komputer dapat melakukan apa saja asal terlebih dahulu dimuat dengan program yang sesuai tentunya. Nah, itulah dahsyatnya dari von Neumann ini ya. Beliau luar biasa sekali bisa memikirkan sedemikian rupa sampai sekarang kita menggunakan hasil dari idenya itu yang luar biasa. Nah, dari situlah komputer itu dapat diprogram. Nah, arsitektur von Neumann ini dia menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama. Ya, yang pertama ada unit aritmatika dan logis atau biasa disebut ALU ya. Lalu ada unit kontrol, ada memori, dan alat masukan dan hasil. Nah, secara kolektif bisa dinamakan input dan output ya. Nah, bagian inilah dihubungkan oleh berkas kawat atau bus ya, kita sebutnya bus. Jadi inti dari konsep von Neumann ini itu sebuah sistem yang menerima instruksi-instruksi dan menyimpannya dalam sebuah memori. Ya, sampai saat inilah itu ya arsitektur komputer itu digunakan oleh kita ya, karena luar biasanya ide dan konsep ini jadi memberikan hal yang luar biasa, kontribusi dari von Neumann untuk kita untuk mengerjakan sesuatu hal atau segala hal yang berhubungan dengan teknologi. Nah, di sini ada komponen-komponen arsitektur von Neumann. Yang pertama itu ada memori ya. Memori itu menyimpan berbagai bentuk informasi sebagai angka biner. Nah, informasi yang belum berbentuk biner akan dipecahkan dulu atau encode dengan sejumlah instruksi yang mengubahnya menjadi sebuah angka atau urutan angka-angka. Sebagai contoh, huruf F disimpan sebagai angka desimal 70 atau angka biner menggunakan salah satu metode pemecahan. Nah, ya. Instruksi yang lebih kompleks bisa digunakan untuk menyimpan gambar, suara, video, dan berbagai macam informasi. Nah, informasi itulah tuh yang tadi sudah diproses yang bisa disimpan dalam satu sel, ya, yang dinamakan sebuah bit. Nah, kedua ada prosesor atau CPU. Prosesor ini atau CPU panjangan dari Central Processing Unit, ya, atau unit pemroses pusat. Perannya di sini itu untuk memproses arahan, melaksanaan pengiraan, ya, dan menguruskan laluan informasi menerusi sistem komputer. Unit atau peranti pemrosesan juga akan berkomunikasi nih dengan peranti input, output, dan storan bagi melaksanakan arahan-arahan yang berkaitan. Jadi memang dari ketiga komponen itu mereka saling bekerja sama untuk melaksanakan satu tugas nih yang sudah terarah ya, yang sudah terstruktur untuk mencapai satu tujuan tentunya. Dan juga ada arithmetic dan logic unit dan atau ALU yang tadi saya sebutkan, dan unit control atau unit atau control unit ya, CU. Ya, demikian video yang sudah kita pelajari bersama. Mudah-mudahan bermanfaat dan selalu dipelajari dan diulang-ulang. Dan jangan lupa untuk mencari referensi dan sumber-sumber lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.